Berarti sampai menawi buang air besar biasa ngobrol kayak sambil jagong. ngobrol Iya kan enggak apa-apa. Itu ini tahanan. Cuma gitu kan. Piye Jal, sangar toh di kota metropolitan yang selalu bising akan hiruk pikuknya duniawi, ternyata masih ada tempat nih sing sud genjagong des. Wah Jan, sangar toh wis langka. Coba kalian muter-muter di Semarang cari MCK yang bisa dibuat sambil ngobrol, gak bakalan ada. Cuma ning panggon kene tok. Semarang merupakan kota pekerja, di mana orang-orangnya bahkan perantauan mengais rezeki di kota ini. Di lain sisi, ada orang yang bekerja keras di sudut-sudut kota ini, mulai dari buruh, pedagang asongan, dan lain-lain. Dan jika kalian tahu, mereka tuh tinggalnya di mana sih? Setelah kami telusuri, ternyata ada sebuah pondok di mana penginap cuma membayar Rp3.000 saja buat bermalam sehari semalam. Di Semarang ada, ajaib. Mari kita telusuri bersama di konten Semarang Distrik. Sekarang saya sedang berada di Kelurahan Kauman, Kota Semarang. Kami akan mendatangi salah satu rumah yang paling unik di Kota Semarang, yaitu Omah Boro. Rumah ini dibangun sejak era Belanda. Aku tahu, kowe cah Semarangan, aku ngerti kowe pernah rene kabeh. Tapi kowe ora ngerti info selanjutnya kan? Oke, jangan kemana-mana, ikuti kami di Semarang Distrik. Buka mobil. Kali ini kami sedang berada di sebuah pondok yang sangat unik, bahkan mungkin hanya satu-satunya di kota Semarang, tepatnya di daerah Pecinan. Sedurunge rene, kowe kudu melewati jembatan Banteng sik, Des. Kami berniat untuk berbincang santai dengan para penduduk yang tinggal di situ, menanyakan fasilitas, penghasilan, pengalaman, dan kondisi sehari-harinya. Pondok Boro adalah tempat yang sangat unik. Di tengah ramainya kota Semarang dengan gemerlap lampu kota, tapi masih saja ada sekelompok yang masih menikmati lampu 5 watt untuk rumah yang sangat tua. 5 watt lundes? Gila, 5 watt koi. Peteng-petengan. Pondok Boro termasuk kawasan padat penduduk. Secara geografis terletak di tepi sungai yang menghubungkan sampai ke laut. Bahkan dulu tempat ini sering mengalami debit air melonjak dari laut, sehingga setiap tahun terjadi rob. Bahkan salah satu warga menceritakan ketika terjadi rob, airnya bisa sampai setengah tubuh orang dewasa. Koyok banjir gede tenan iki. Belum itu rob itu sudah sampai di sini. Iya, sekarang dampaknya lumpur berserak di mana-mana, menjadikan hidup yang mulanya tak mudah menjadi sangat payah. Tapi dengan kegigihan mereka semua, mereka pun tetap bertahan hidup. Setelah sampai di Pondok Boro atau Omah Boro, kami bertemu dengan Mariadi, yaitu salah satu penghuni tertua di Pondok Boro. Kami membicarakan tentang kehidupan warga sini. Sehari-hari ia sendiri bekerja menjual kaca keliling
Selain itu, ia menjadi seorang bapak dari anak-anaknya. Kan kelahiran sini. Oh iya, berarti Kelahiran sini. sampai sekarang berapa tahun? 80 ada Pak? Saya, Oh, ya kalau saya kan umur baru 65. oh Bapak saya di sini dari tahun, kalau nggak salah ya, tahun 25. tahun 26. Oh, Di sini tuh tahun 26 sama mama saya. itu belum ini Pak ya, belum merdeka ya Pak? Oh, belum merdeka? Iya. Iya. Bapak saya pernah jaga di kantor bapak, Oh, Pak Kamurincin. Terus ini sewanya murah. Sehari semalam cuma 3.000. 3.000 doang Pak? Iya. Mandi sak marme, mau buang air besar ya sak marme. Ya itu. Dan 3.000 itu udah tidur, Siang malam, mandi. ya. Siang. Ia tetap hidup dengan kesederhanaan, namun tak membuatnya lupa akan bersyukur. Tidur beralas papan pun ia pulas, makan seadanya ia doyan. Bagi Mariati, Pondok Boro adalah tempat yang memisahkan jerih payah kehidupannya, sekaligus surga atas keberhasilannya. Sungguh mulia Pak Mariadi. Setelah berbincang sedikit dengan Pak Mariadi, kami pun mulai menelusuri bagaimana sih Pondok Boro itu. Alhasil kami pun masuk. Di Pondok Boro, kami juga berbincang dengan Pak Kalijan, seorang pedagang rokok keliling yang menempat di sini sebelum Simpang 5 lahir. Ia adalah saksi sejarah tahun 70-an. Biarpun umur sudah mulai senja, tapi semangatnya masih muda. Belum ganti potosan di atas belum ganti. Cuma gendeng-gendeng tok yang ganti cuma gendeng. Ini kan buatan sendiri. Orang apa rayap gitu Pak? Ya rakyat juga mau. Kayunya ya lah kan kayu jati ya. Jati ya. Jadi semua. Jadi rakyat nggak mau. Iya. Corona bukanlah alang melintang bagi para pekerja keras. Istilah mereka gak kerja yo gak mangan des. Mereka bukanlah para pekerja yang punya penghasilan tetap, melainkan pekerja serabutan seadanya. Sutrisno, salah satu warga Pondok Boro yang merasakan dampak dari pandemi corona ini, namun ia tidak lantas putus harapan. Di punggungnya ada harapan besar bagi keluarganya. Jadi ini pekerja keras itu corona itu kita kayak tambar. Kan semuanya pekerja keras. Jadi kulinone manas. Corona kan manas semua. Gila Kas. Iya. Kulinone manas. Ini kan kebanyakan kuli, bakso lasongan, dagang. Ini dagang sampean Pak? Nggih, terane. Kalau motor Pak? Motor. Kayak motor. Aku ngapain iki mengen kok. Kami juga bertemu dengan Pak Siswadi, yaitu salah satu pedagang asongan dari Kebumen. Beliau menempat di sini sejak masih muda dan bisa masuk sini karena ikut temannya yang kebetulan sudah menetap di Pondok Boro. Bapak tahu tempat ini ada di sini dari siapa Pak? Ya dari teman-teman, kan dulu teman-teman saya yang dari Kebumen kan banyak. Berarti ada yang bawa ke sini Pak? Iya, kalau yang masuk sini harus ada yang Di tengah ruwetnya kota, kadang kita sulit untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Latar belakang yang berbeda menjadi kendala tiap individu untuk saling menjalin persaudaraan. Oleh sebab itu, Pondok Boro punya kebijakan tersendiri untuk keamanan warganya. Tidak sembarang orang bisa menempat langsung di situ, melainkan harus punya orang yang menanggung. Istilahnya Pak Mariadi sih, orang dalam. Oleh ini berangkat dari tragedi yang sudah berlalu hingga menjadi trauma sampai sekarang. Berarti itu Pak, nggak semua orang boleh tinggal di sini. Iya, harus ada yang bawa orang dalam. Kalau nggak ada yang bawa,
Emang yang tanggung jawab. itu kenapa sih Pak kok ada sampai harus ada yang bawa? Apa pernah ada kejadian di mana gitu? Ya saya pernah kelihatan itu orang nakal bukan polisi kesini tapi nginepnya cuma satu malam terus dia keluar. Ya itu cuma selang satu hari. Polisi datang selang satu hari. Setiap tempat itu memiliki sejarah dan sejarah itu biasanya menjadi identitasnya. Kehidupan Boro sekarang adalah cerminan identitas Boro masa lalu. Dari segi bangunan dan fasilitas sama sekali tidak ada perubahan biaya penginapan. Mungkin dari tahun ke tahun hanya naik sedikit demi sedikit. Bayangkan selama puluhan tahun berdiri untuk tempat singgah pekerja biaya penginapan masih telongewu. Ya untuk sekarang ini 3.000, tapi kalau dulu pas saya masuk sini ya 200 pernah. 200 rupiah. Terus waktu bujangan itu terus masuk lagi 500, keluar lagi masuk lagi 1.000, sekarang udah 3.000. Berarti kayak kartu SPP ini gitu. Kartu SPP. Dengan harga sewa sebesar Rp3.000, bagaimana sih pandangan mereka? Nyuci situ, berak situ, mandi situ, enak. Kalau di luar kan berak aja 2.000. Iya Pak. Iya. Di sini kan sambil tidur, sambil nyuci, sambil apa-apa. Ya termasuk tergolong paling murah ini di wilayah Semarang. Ya cuma memang keadaannya seperti ini. Ya kalau untuk orang perantau ya Cocok ya Pak. ya dibilang cocok, ya ada yang nggak cocok gitu kan. Tergantung orangnya lah. Kalau misalnya yang kerjanya kantor-kantor ya nggak mungkin mau sih tidur di sini. Jadi yang kuli-kuli asongan. Dengan bangunan setua ini, kenapa sih Pondok Boro tidak pernah direnovasi? Ternyata alasannya karena bangunan ini sudah tidak mempunyai surat tanah lagi. Mau dijual pun tidak bisa. Alhasil adanya seperti ini. Bangunan yang berdiri sejak tahun 1800-an ini sebenarnya merupakan bangunan apa sih? Nah ini yang bangun ini orang Belanda apa gimana Pak? Kalau lihatnya minyak kan Cina. Cina. Iya, Cina. Tapi saya pernah ngomong sama orang Belanda itu bisa bahasa Indonesia. Itu tetap Cina. Dari lihat dari keramiknya itu, plasternya itu, dia bilang. Ini buatnya katanya zaman POC. Sakanya Oh udah ada. Katanya. itu besar-besar sekali. Jadi bangunan Belanda apa? Oh ini Cina ya? Belanda nih. Saya pergi sini sudah ada. Udah ada. Bangunan Belanda atau bangunan Cina? Pianonya kan Cina. Cina. Oh ini Cina ya? Belanda nih. Pianonya kan Cina. Cina. Oh ini Cina ya? Belanda nih. Cina. Belanda nih. Cina. Belanda nih. Kalau menurut kita sendiri sih bisa menyimpulkan bahwa bangunan ini adalah bangunan Cina yang dibuat pada era Belanda. Namun bagi mereka kontroversi seperti itu tidaklah penting. Selama mereka masih bisa tidur dengan nyaman dan kerja lancar, itu sudah cukup. Bila mendengar tentang Pondok Boro, kalian akan dihidangkan gambaran sebuah bangunan yang kumuh, kotor, pemalas, dan tempat bagi kumpulan orang-orang susah. Namun, setelah kami bergabung untuk sebatas bincang santai, ternyata kami menemukan banyak cerita lain, kenyataan lain yang sebelumnya belum pernah kami bayangkan. Hidup berdekatan, senasib dan seperjuangan adalah bekal utama untuk menjalin kekeluargaan yang harmonis, sehingga kebersamaan itu terbawa sampai ke kamar mandi. Hei, sekarang saya sudah ada di dalam Pondok Boro. Ini kondisi WC-nya, coy.
Bisa karon jagong, Cok. Kayaknya kalau buang air besar itu bisa bareng-bareng ngobrol, tukar pikiran, curhat, Nah, dan yang lainnya. asik toh. Hari demi hari terlewati, berdagang semakin sepi, tapi tetap harus mencari rezeki. Menyusuri lorong kegelapan untuk menemukan harapan, Pondok Boro bukan tempat orang lemah yang tidak tahu artinya mengalah. Pondok Boro adalah tempat orang kuat yang berani berbuat.